Nararashe, ini dia bro. Match ke-8 kita ya. Iya. Untuk grup phase hari yang pertama. Sejauh ini menyaksikan antara Imperial Grizzle versus Saint Spartan Victory. Dan lihat Pixie-Copat dia sendirian aja diketok Magic, diusir Ketok Magic oleh Puji, diusir ya Pak ya. Waduh, ketok Magic sih, kalau ketok Magic ntar jadi nggak bengkok lagi bunyinya Pak. Tapi itu dia untuk di early sekarang, dimana Pixie-Copat pun sepertinya sudah menerima damage yang sangat besar sekali datang dari teman-teman Imperial Grizzle. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa ada Kimi yang tidak mau mundur terlebih dahulu, dan Lolita akan menjadi salah satu key faktor untuk menangkan Imperial Grizzle, mengingat dia bisa memblok serangan dari Kimi. Tapi Bulat sepertinya juga lagi di sandwich oleh Sydney yang kurang idis, tapi sepertinya sudah mulai berbeda kondisinya karena sudah ada Earth Shatter yang dilakukan kepada Yuzong dan membuat terkena damage dari turret. Nice calculation, dia memancing team fight di area atas, lebih tepatnya di antara inner dan juga outer, and then dia onward, dilemparin Earth Shatter, kena stun, masuk damage turretnya, yang membuat dari sini bisa dapetin first blood di menit yang pertama kali ini. Yes, damage sudah masuk lagi. Seorang Matilda, tapi Hellcat di Lancia sepertinya sudah mendapatkan modal pertamanya untuk bisa melakukan snowball di game kali ini. Dengan hilangnya Pienberry, setidaknya oh my god, Sydney ditumbangkan di tangan seorang Yuzong yang digunakan oleh Bulat. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Hellcat pun sedang dikejar oleh dua player Saint Spartan. Semuanya masih mundur, semuanya masih aman, tapi Turtle pun sudah spawn, dan ini bakal menjadi momen juga bagi kedua belah tim untuk mengkonteskan hal tersebut, karena balik lagi Turtle di arah early game juga sangat beneficial sekali bagi masing tim. Dan tiba-tiba Black Dragon Form sudah dikeluarkan mencoba untuk menuju ke arah Ashmir. Bulat pun masih bisa digocek oleh Ashmir, tapi lain sisi Idis mencoba untuk maju dengan adanya sedikit HP yang banyak HP yang masih tersiksa, setidaknya masih bisa mendamage poskan beberapa temannya, tapi ternyata Turtle sudah diraih oleh Saint Spartan. Oke, dapetin momentum, Turtle bahkan terzoning out. Anak-anak Imperial Grizzle nggak bisa berbuat lebih banyak lagi. Ada sedikit rotasi juga karena bottom lane Dira, arrow-nya hampir saja terhubung. Mountain Shocker membuka vision, mengetahui keberadaan dari anak-anak Imperial Grizzle di arah mana. Karena sebenarnya mereka tadi tuh pengen banget buat all in, but the problem is kalau mereka maksain buat nangkepin Dira, itu Diranya bisa balikin momentum karena masih ada turret yang berdiri kokoh di arah bawah. Yes, dan sudah mulai ada damage lagi masuk pada seorang Lilia. Lilia pun lagi spawn situation oleh Matilda, tapi Matilda pun sepertinya harus melindungi Kimi dengan satu flicker gratis ya. Tahun 4 member tidak bisa menumbangkan Kimi, tapi ditumbangkan adalah Lolita. Lolita pun disusul oleh Brody. Brody harus pulang, Lolita pun demikian, membuat bottom lane terbuka dengan sangat-sangat lebar. Walaupun Macha tinggal sedikit dari, tapi yang sudah terbuka lebar adalah damage yang masuk pada Tokyo. Tokyo pun tinggal satu bar aja HP-nya. Ada yang kena tuh trap kayaknya, tapi Ashmir sepertinya tidak bisa bertahan dengan serangan, dua serangan yang datang dari teman-teman Saint Spartan Victory. Oh my god, itu nice banget sih. Kalkulasi Pixie-Copat ya yang nyelamatin seorang Macha. And then mereka langsung bisa ngebalikin momentum seketika. Dengan masih bisa nyicil pelan-pelan dari arah belakangnya. Inilah dia yang terjadi untuk menit-menit awal. So far Saint Spartan udah coba unggul lumayan 2000 di menit yang keempat kali ini. Iya, dan Bulat dari tadi benar-benar good job banget sebenarnya, asalkan tidak terlalu egois ke arah depan. Seperti dia akan menang di lane karena Sydney itu sudah muncul pelan-pelan. Wah, teman-teman dari Saint Spartan 3 orang datang menuju ke arah top lane. Idis pun ditumbangkan di tangan seorang Sunshin. Selain itu kita bisa melihat bahwa di arah mid lane pun sudah mulai ada pertikaian antara Imperial Grizzle dan Saint Spartan. Ada Nomenon Blaze yang terkonek pada dua player dari Saint Spartan. Macha pun masih bisa dihidupkan, sementara Pixie-Copat yang ditumbangkan dengan stun yang bisa dibilang lumayan lama. Yes, itu nice banget sih. Dia Luminon Blast-nya on point, flicker benar-benar berada di ujung area dan terhubung ke arah dua orang yang membuahkan hasil begitu baik. Dapetin Turtle juga buat anak-anak dari Imperial Grizzle. Bahkan di arah top lane 1v1 situation, Sydney against Tokyo yang harus dipulangkan di arah atas. Pertarungan kota ya?
Ya. Sydney lawan Tokyo. Oh iya. Sydney lawan Tokyo. Iya. Oh iya, ngerti. Tapi kembali lagi kepada permainan di mana Pixie Copat mencoba untuk menghentikan pergerakan dari daerah yang lagi mempush ke arah Tarat. Bottom line Tarat dari Spain Spartan. Penberry pun sudah mulai join ke belakang, tapi Strong Eagle sudah connect ke arah Brody, tapi nomor 16 juga dikeluarkan, Matilda pun ditumbangkan. Dan teman-teman dari Saint Spartan pun sepertinya harus fallback terlebih dahulu karena kurangnya hero power di arah bottom lane. Mengingat dari bottom lane Tarat pun juga sudah hancur, otomatis safe zone dari Saint Spartan makin kecil lagi. Dan Macha pun tidak bisa terlalu jauh dari Tarat yang ada di Yes, sementara itu lihat di sisi lain ternyata Asmirnya melakukan pengejaran target operasi ke arah seorang Tokyo yang berada di area bush mid lane. Benar-benar diincar habis-habisan ya. Yes, betul sekali. Tapi pertarungan juga sudah masih berlanjut. Mentut di lain sisi sepertinya dengan damage yang lumayan besar juga. Maximum charge dikeluarkan oleh Kimi, tapi masih belum berdampak sangat parah ke arah teman-teman dari Imperial Grizzle. Tapi di sisi ini ada 1v1 situation yang dari tadi belum kelar-kelar. Put game melawan Bulat dibantu oleh Pixie Copat mencoba untuk memberikan window sebesar mungkin. Put game pun sepertinya harus mundur terlebih dahulu, tapi yang nggak mundur adalah Bulat. Bulat pun selalu Bulat TKT untuk menuju ke arah depan. No minum udah dinyalakan. Bulat pun terstun, tapi dari sisi daerah masih bisa hidup. Lolitanya yang sudah tidak bisa itu, tapi Bulat pun mengerti sekali caranya untuk kabur ke belakang. Tapi tiba-tiba entah dari mana kekuatan Helker datang untuk memberikan 5 cakaran mautnya kepada teman-teman dari Saint Spartan. Yes, dan 3 member bahkan harus terpick off. Asmir dapetin double kill, bahkan turret didapatkan juga dari arah top lane. Satu persatu mulai dibalikin momentumnya oleh anak-anak Imperial Grizzle. Bahkan Turtle juga didapatkan. Ini cuan for life. Cuan. Imperial Grizzle. Cuan for life apa kalau bahasanya Arachi? Oh kemarin cupar. Apa tuh? Cuan parah. Cuan parah bro. Cuan parah ya. Jadi kembali lagi sepertinya permainan mulai pegang oleh Imperial Grizzle, di mana nomor 16 sudah menstan ke arah Selena, tapi Selena pun masih bisa di-cover oleh Pixie Copat. Pixie Copat harus bisa mundur terlebih dahulu karena Tokyo pun baru datang. Tokyo lawan City, City-nya tidak ada, City-nya ada di bottom lane, tapi setidaknya semuanya masih aman untuk kedua belah tim. Tidak ada korban jiwa yang ditumbangkan dan tidak ada Tarat juga yang berhasil ditumbangkan. Oke. Sama-sama mulai mundur dan ngeriset lagi. Mulai ngebalikin momentum pelan-pelan. Emang kayak kelihatannya ini Sydney tuh masih berfokus terus di arah bawah, ngasih tekanan satu persatu. Hitungannya ya dia pengen buat space sih, buat Asmir, dan terbukti sekarang udah jadi Blade of Despair di menit yang ke-8. Asmir ya? Ya, membuat damage-nya bakal semakin menggila sih. Wow. Deadly Stinger ya. Iya, Deadly Stinger sih. Ini dia untuk itemnya nih. Tapi tiba-tiba Helker terlebih dahulu. Sabar dulu Arashi, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan Bulat di arah bottom lane. Oke, so ini dia, silakan itu. Ya kita lihat dia ada War X dan juga ada Blade of Despair ya. Jadi emang damage-nya sakit banget. Dan dari tadi itu muncul nggak pernah pas rata-rata nggak pernah pas orangnya full HP. Pasti pas ada yang agak sekarat dia langsung masuk dan langsung secure kill-nya, dan itu memang bagus banget buat playstyle seorang assassin. Iya, tapi 16 pun sudah di pop up, Matilda pun terkena begitu saja. Pixie Copat pun harus mundur terlebih dahulu. Terlalu memory sudah connect, tapi yang connect juga Penberry ke arah depan sana. Damage-nya sudah mulai sakit. Tokyo pun masih bisa menumbangkan Lolita, tapi Pixie Copat masih punya favor untuk lari ke belakang. Sementara Brody ditumbangkan di tangan seorang Selena. Naga Ido Sair mencoba untuk menghilangkan semuanya. Tapi sayangnya semua itu di outplay oleh Sydney yang menggunakan edit dengan satu kali KW ejector. Onward ya. Langsung dilemparkan saja ke arah depan dari Asmir. Cukup sekarat, terkejar tapi diselamatkan oleh seorang Sydney dengan Earth Shatter-nya. Tapi pelan-pelan Kimi pun bergerak bagai salah satu pencuri. Fokus di arah top lane. Diam-diam mengejutkan. Diam-diam memberikan jump scare ya. Tapi balik lagi pada pertarungan di mana sudah banyak sekali Tarat dari Saint Spartan yang dihancurkan, sementara Imperial Grizzle baru hanya hilang satu Tarat yang ada di top lane. Pixie Copat pun sudah ter-reveal oleh Lolita. Termundurkan terlebih dahulu, dan Yuzongnya ini masih berada di posisi yang jauh dari teman-temannya. So, diingat juga dari ultimate-nya masih belum siap. Teamfight besar-besaran kayaknya belum bisa dilakukan oleh Saint Spartan. Oke, tapi lo sudah mulai dicicip pelan-pelan bakal memancing keributan dari anak-anak Imperial Grizzle dan juga Saint Spartan yang hiding in the bush.
Ada konsil dilancarkan. Putgi bakal menjadi salah satu frontliner ke arah depan. Dark Knight Volt dan Luminon Blaze dia dapetin satu. Tapi lihat langsung diincer saja, dilemparkan. Onward terhubung ke Tokyo. Tokyo menjadi korban jiwa, tapi di arah lain ternyata psikopat cukup sekarat. Langsung dihajar 3 member. Dipulangkan ke alam baka oleh ada anak Imperial Grizzle. Kali ini karena 5 membernya masih sehat walafiat. 2 player Resident Spartan sudah tumbang begitu saja, tapi di lain sisi ditambah lagi 1 keguguran Lane of Dawn. Harusnya dilakukan, Bulat pun seperti harus bunuh terlebih dahulu, dan pada akhirnya Lord juga sudah diamankan oleh teman-teman dari Imperial Grizzle. Momentum yang sangat baik sekali bagi teman-teman Imperial Grizzle sejauh ini. Tapi what happened, Arashi? Apa ya, yang sini terjadi? kita melihat ya, awalnya mereka dengan konsil langsung mencari engage yang pasti banget. Mereka nggak mau di kite back, mereka nggak mau fightnya panjang-panjang karena member dari Saint Spartan Viteri punya cooldown yang lebih pendek loh, dan mereka nggak terlalu membutuhkan ulti mereka. Sedangkan Luminon Blast itu fatal banget untuk kemenangan Imperial Grizzle. Iya, dan BNBRI pun sudah menjadi pojokan lagi disandwich oleh teman-teman dari Imperial Grizzle, tapi masih bisa selamat ke belakang. Oke, hati-hati di area tengahnya cukup sekarat dari Bulat. Di arah tengah ini fokus untuk dapetin turret. Dan lihat maju ke arah depan, siapakah ini? Psikopat ternyata yang harus menjadi korban jiwa 30 detik tanpa adanya psikopat. Yes, sekali, dan jalan ninja untuk kemenangan dari Imperial Grizzle semakin jelas lagi, mengingat Lord pun sudah mulai pop up. Yes. Luminon Blast dinyalakan untuk membuat semuanya pada kabur. Di arah top lane hanya ada Bulat yang menjaga. Tak ada top lane milik Saint Spartan, hanya mengusir, tidak ingin menginisiasikan lebih lanjut untuk melakukan team fight. Betul, tidak mau terlalu memaksakan, hanya mengusir pelan-pelan. Windtalker sudah jadi untuk seorang Ashmir. Ini sangat-sangat mengerikan ya. 7 poin kill sudah dikantongi, dan hanya 1 kali ke take down dari seorang Hellcurt Ashmir. Performa yang sangat-sangat luar biasa. Iya, ini pertarungan antar kota ya, Tokyo dan juga Sydney. Benar-benar seru sekali. Tapi problemnya adalah dari tadi ini masih bermain secara nyantai banget dari kedua belah tim. Masih main amat banget ya Arashi ya. Ya, kayaknya sih ya, Saint Spartan tuh masih mencari kesempatan buat cari pick off pastinya sebisa mungkin. Tapi buat Imperial Grizzle kayaknya nggak bisa dibilang nyantai sih ya. Sekali mereka tuh ngerasa, wah ini waktunya gas, langsung gas semua. Kita lihat tadi langsung maju 5 orang, konsil langsung hantam aja. Yes. Tapi ini dia item untuk kedua belah tim. Lolita sudah ada Radiant Armor, jadi bisa mungkin lebih awet melawan damage dari Kimi pastinya yang bakal nyemprot terus-terusan. Tapi Hellcurt-nya yang serem banget nih. Seperti tadi Abed bilang, ada Windtalker dan juga udah ada Endless Battle, jadi burst-nya tuh udah sakit banget. Tapi ingat, sekarang kalau dia udah mendekati full inventory, mereka harus buru-buru mencari cara untuk end game. Dan itu menjadi sesuatu yang harus jadi fokus untuk Imperial Grizzle. Pastinya buat Ilya pun ada Ice Queen Swan dan juga ada Holy Crystal. Belum ada item penetration. Jadi kalau member dari Saint Spartan ingin mungkin menahan lebih banyak damage, masih bisa sementara. Ada yang kejedot sama Whistle Arrow. Dira di arah top lane, tapi lihat, wah udah mau siapin setup nih. Setup di area rumputan, ternyata tidak, lebih memilih buat oke, kita ambil aja dah daripada kelamaan, karena udah mau hadir dari segi lordnya di arah top lane. Dira diincar oleh Psikopat, tapi tidak ada follow up lebih lanjut melihat lord yang sudah hadir. Langsung coba untuk mundur pelan-pelan dan di reset kembali. Lord pun diinisiasi. Ini dari tadi bermain dengan jarak yang jauh banget ya, tapi yang dekat itu adalah Bulat, di mana ada Bulat selalu mentargetkan satu player terus-terusan. Tapi daerah pun sepertinya langsung sedot darahnya. Di lain sisi Godlike pun telah diamankan oleh Hellcurt, dan Yusun Shin terus-terusan dikejar, ditumbangkan. Double kill didapatkan Matilda, apakah ditumbangkan juga? Bantuan dari seorang Lolita membuat triple kill pun bisa diraih oleh seorang Hellcurt, dan akhirnya wipe out dilakukan. Permainan antara Sydney dan juga Tokyo dimenangkan oleh Sydney. Tapi apakah ini menjadi push terakhir? Minion pun sudah di-TB oleh Lolita. Tarat pun langsung dihancurkan. Satu minion is enough for everything, and this game is win by Imperial Grizzle. Wow. Hanya dengan satu momen Bulat maju ke depan dapatin